Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran diri, marilah sejenak kita hadirkan dalam diri kita rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita dan betapapun kondisi kita pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita masih tergolong hamba-hamba Allah yang senantiasa memenuhi seruannya. Terbukti pada kesempatan siang hari ini, meskipun di pundak kita masih banyak tugas-tugas yang belum kita rampungkan, di depan mata kita masih banyak pekerjaan yang belum kita selesaikan, namun tatkala kumandang suara azan terdengar, semua atribut keduniaan kita tanggalkan dan semua aktivitas keduniaan kita tinggalkan dan segera bergegas untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Tentu ini merupakan sebuah kebahagiaan yang patut kita syukuri bersama. Dan sebagai wujud rasa syukur itu, marilah kita selalu berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Sebagai seorang muslim tentu kita yakin seyakin-yakinnya tidak ada jalan yang layak untuk kita lalui agar kelak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah kecuali jalan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Sidang Jumat rahimakumullah, Isra Mi'raj merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dibawa ke langit ketujuh untuk diperlihatkan sebagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa pesan dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Isra dan Mi'raj merupakan momentum perjalanan spiritual. Oleh karena itu, setidaknya ada dua hal yang bisa kita ambil dari pesan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang pertama adalah peningkatan nilai-nilai spiritualitas, dan yang kedua, peringatan Isra dan Mi'raj ini sebagai momentum untuk mengevaluasi solat kita. Isra merupakan momen perjalanan spiritualitas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita maknai di era sekarang ini, bahwa spiritualitas adalah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tarikan nafas setiap umat manusia, terutama umat muslim. Artinya segala sesuatunya tidak boleh melepaskan diri dari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, maka harus menghadirkan Allah. Jika kita seorang pendidik, maka kita harus menjadi pendidik yang saleh. Kalau kita ini menjadi seorang politisi, maka jadilah politisi yang saleh. Lalu yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj ini bisa kita maknai untuk mengevaluasi ibadah salat kita. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kedudukan salat adalah sebagai tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat juga merupakan ibadah yang pertama diwajibkan. Salat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab. Salat juga merupakan penghubung antara Tuhan dan hambanya. Oleh karena itu, marilah sejenak kita renungkan kembali bahwa salat yang kita jalani ini sejatinya memiliki tiga aspek. Aspek yang pertama adalah aspek zahiriyah, dimensi lahir,
dimensi fisik. Sebagaimana hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Dimensi ini menjelaskan kepada kita bagaimana kaifiyah salat, bagaimana rukun salat. Seperti dalam terminologi fikih, salat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Salat adalah ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini adalah dimensi zahiriyah, dimensi lahir. Dimensi yang kedua adalah dimensi batin, dimensi spiritual. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Thaha ayat 14, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Ayat ini menjelaskan kepada kita, dirikanlah salat untuk mengingatku. Artinya apa? Artinya dalam salat atau tidak, kita harus selalu ingat kepada Allah. Zikir tidak semata-mata acap kali menyebut-nyebut asmanya, tetapi seluruh rasa, pikir, dan hati merasa diawasi oleh Allah, bahkan merasakan kehadirannya. Lalu dimensi yang ketiga adalah dimensi ijtimaiyah, dimensi sosial. Sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang kita lakukan ini seharusnya membentuk kepribadian yang penuh dengan nilai moralitas sosial. Inilah tiga dimensi. Dimensi sosial ini mengajak kepada kita untuk menerjemahkan pesan-pesan salat dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi sosial ini mengajak kepada kita agar kita mampu melaksanakan pesan-pesan salat dalam kehidupan sehari-hari. Kasih sayang, persaudaraan, solidaritas, keadilan, toleransi, keramahan, kesabaran, permaafan, keikhlasan, semua itu adalah nilai-nilai yang harus kita tumbuhkan begitu selesai kita melaksanakan ibadah sholat. Dan kita juga harus menekan nilai-nilai yang tidak perlu kita lakukan: kebencian, iri dengki, permusuhan, adu domba, fitnah, dendam, dan lain sebagainya. Itulah dimensi sosial. Sehingga ketika kita bicara terminologi tentang sholat khusyuk, yaitu sholat yang mampu mengintegrasikan tiga aspek itu, yaitu aspek zahiriyah, aspek batiniyah, dan aspek ijtimaiyah. Itulah sholat khusyuk, bukan hanya sekedar menjalankan ritualitas peribadatan sholat, tetapi bagaimana pesan-pesan itu bisa kita laksanakan dalam kehidupan sosial. Karena sejatinya sholat adalah cara kita untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Bagaimana kita membangun komunikasi dengan Tuhan, bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan sesama manusia. Itulah pesan yang benar-benar harus kita perhatikan ketika kita kembali memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita melihat bagaimana pesan sholat dimulai dari takbir sampai dengan salam, tentu kita akan menemukan begitu banyak pesan-pesan indah dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, marilah setelah kita melaksanakan ritual peribadatan sholat, kita tidak boleh lupa
bahwa ada banyak pesan-pesan sosial yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh terjebak pada aktivitas, rutinitas, dan ritualitas peribadatan sholat. Yang harus kita perhatikan pula adalah bagaimana kita menjalankan pesan-pesan sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk mampu mengintegrasikan sholat lahir, sholat batin, dan sholat sosial kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.